Kurang ajar kalian. Makan duit saya tetapi tidak memilih saya. Padahal tiap hari ngopi ngodot di rumah saya, makan di rumah saya, tidur di rumah saya, tetapi tidak memilih saya. Gak punya otak kalian. Satupun di TPS kalian itu gak rimbol suara saya. Pendukung, pembohong. Tahu kau, Pajo Kriti kau. Kau mau rutin harta benda saya aja kalian, ha? Gak punya otak, kurang ajar. Habis harta benda saya. Pemirsa, para calon legislatif yang stres karena gagal dalam pemilu 2024 nanti, jangan khawatir. Di Medan, Sumatera Utara, salah satu rumah sakit jiwa telah menyiapkan 300 tempat tidur untuk menampung para caleg yang stres pasca pemilu. Pemirsa, kalah jadi tukang becak. Anies kalah jadi tukang becak. Kalah Prabowo menang. Menang Prabowo. Anies kalah. Anies kalah. Anies kalah. Anies kalah. Kompas. Kompas. Anies kalah. Anies kalah. Anies kalah. Anies kalah. Udah nggak usah sedih. Begini nggak ada pencarian. Lu emang udah dia belum keluar. Udah bang, udah ulang lagi bang. Sabar. Besok nanti ada pemilihan lagi. Gak bakalan bang, begini. Gak ada pencarian. Udah malu banyak orang. Begitu gua. Udah malu. Bangun. Ya gua tinggal nih di Popo Pepe nih. Anies kalah. Anies kalah. Mbaknya gagal paham. Yang gagal paham itu siapa? Yang gagal paham itu kau, ya. Jadi di setiap TPS itu ada saksi masing-masing dari paslon, dari partai, dan aparatur negara. Ada camat, ada lurah, ada kepling, ya kan? Kalau kalian sama itu aja semua aparatur negara itu tidak percaya, kalian mau percaya sama siapa? Terus apa gunanya? Dibikin di situ ada saksi, diletakkan ada saksi dari masing-masing partai sama kandidat, paslon, dan lain-lain. Itu apa gunanya gitu kalau masih nggak percaya juga. Dan setiap perhitungan suara itu, setiap kertas itu yang dicoblos, mereka itu yang bilang sah apa tidak sahnya itu pencoblosannya gitu loh, dari setiap saksi. Jadi kalau kau bilang aku ini gagal paham, yang gagal paham tuh kau. Makanya pentingnya makan dulu pagi, sarapan, dan makan siang. Karena kalau perut kita kosong, otak kita tidak bisa bekerja dengan baik. Gagal fokus dan gagal paham. Paham? Buat pendukung 01 yang suka berdebat dengan pendukung 02, coba dilengkapin dulu data-datanya. Jadi kalau misalnya mau berdebat, ada nih bukti-bukti dan alasan-alasannya. Jangan sampai kalau udah kalah debat, terus bilang, biarin aja, kami mah bukan masalah kalah dan menang. Yang penting Allah yang tahu siapa pemimpin yang paling baik untuk negara ini. Lebih baik kalah terhormat daripada menang tapi karena curang gitu katanya. Jangan sok suci deh. Saya tuh yakin ya, di kubu yang menang ataupun kalah itu pasti ada yang curang gitu. Jadi kalau memang misalkan curang ya laporkan saja, buktikan kemudian dilaporkan gitu. Jangan keluar-keluar di sosmed. Nah terus kenapa ya kok yang di kubu menang itu cenderung banyak yang curang? Ya iyalah, yang milih kan banyak. Kalau yang milih dikit ya cenderungnya sedikit yang curang. Jadi sebenarnya sama-sama curang ya. Jadi ya daripada keluar-keluar di sosmed lah, mending kalian buktikan kemudian laporkan. Itu kan lebih berguna ya daripada cuman keluar-keluar doang.
pendukung Anies Baswedan. Lek jagone kalah yo eneng ukara. Omonge sesuk bar Jumatan arep demo yang KPU. Gek omong apa ngene. Lek ora anu trimo yo rasa daftar dadi presiden ngono lho. Lek memange kalah ora trimo. Mbok yo sing trimo lho. Lah aku sing dadi penduke Prabowo, pomone Prabowo kalah ya aku ya siap. Tak ikhlas ning ora usah demo-demonan. Wis tok kowe masuk demo los. Tapi Prabowo panggah dadi presiden. Kowe sesuk demo gek entukmu ya apa? Prabowo panggah dilantik dadi presiden. Salam waras, bro. Waras. Hai. Sekarang lagi rame tentang silent majority. Silent majority adalah sekelompok individu yang jumlahnya besar banget yang tidak mau mengekspresikan pendapatnya di muka publik. Ya, mereka untuk pemilu ini biasanya tidak menulis apapun di sosial media mereka, atau barangkali adalah orang-orang yang diam ketika terjadi perdebatan di WhatsApp grup, entah itu WhatsApp grup kerjaan atau pribadi. Mereka juga adalah orang yang mengamati setiap debat-debat yang mereka hadapi ketika mereka lagi kumpul-kumpul santai bersama dengan teman-temannya atau keluarganya. Aku yakin ada silent majority dari paslon 01, ada silent majority dari paslon 02, dan begitu juga dari paslon 03. Tapi mereka tetap tidak pernah mengungkapkan pendapat mereka. Kenapa? Karena mereka males ribut-ribut, tapi mereka sadar bahwa suara mereka bisa melakukan sebuah perubahan besar. Mereka juga males bersilat lidah, takut hubungan pribadi dengan teman, dengan saudara, atau rekan kerja menjadi rusak gara-gara urusan pemilu. Tapi jangan salah, mereka juga sudah ada tambatan hati di pikiran mereka. Jadi mereka mencerna sendiri, dilihat dari perspektif pribadi. Kemudian biasanya orang-orang ini rajin tuh baca-baca, review-review, nonton-nonton TikTok, YouTube, dan Instagram. Tapi tetap diam-diam. Lalu mereka mencampurkan dengan apa sih yang gue cari dari seorang presiden. Dan mereka juga mencampurkan dengan pengalaman pribadi mereka. Dan ini ada di setiap generasi, apakah baby boomer, Gen X, milenial, dan Gen Z. Mereka nggak golput, mereka semangat milih, tapi setelah milih juga nggak ngomong siapa pilihan mereka. Istilah silent majority ini diperkenalkan oleh Presiden Amerika Richard Nixon dalam pidatonya yang dilakukan pada tanggal 3 November 1969. Dan sekarang kita mengalaminya di Indonesia. Betul. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya yang tidak golput untuk pemilu kali ini. Oke. Silent majority siapa mereka? Diam tak banyak bicara tapi suaranya di luar prediksi di hampir semua TPS di Indonesia. Mereka ini rakyat Indonesia, anak-anak muda yang punya alasan sederhana ya. Tak harus berdebat dengan narasi-narasi pemikiran yang diulang-ulang sepanjang pencalonan. Mereka ini tahu, apapun presidennya ya soal rezeki Tuhan yang tentukan. Mau presiden siapa aja ya tetap kerja. Mereka yang diam-diam mengamati keluarganya, taunya datang ke TPS lalu nyoblosnya beda. Mereka yang mampu menyimpan pembicaraan tapi mudah meleleh melihat postingan bernada kemanusiaan. Memilih karena calonnya pecinta anak bulan kucing. Simbol tanda adanya rasa kasih sayang, sama hewan saja sayang apalagi sama orang. Memilih karena senasib benci, sering direndahkan, tak bisa apa-apa oleh orang-orang tua di sekitarnya. Pilih karena sudah selesai menjernihkan hati, menelusuri kebenaran setiap informasi dan tak terjebak algoritma pemikiran. Memilih karena orang baik itu mudah mengucapkan maaf jika salah. Mereka ini mudah mengingat kebaikan orang, mengucapkan terima kasih pada para tokoh bangsa yang berjasa membangun negeri selama ini. Mereka ini bukan tidak cerdas, bukan tidak pintar. Buat apa sih cerdas pintar kalau tak bisa mengerti dan memahami nilai dari rasa cinta itu sendiri? Kita hidup ini kadang juga keliru, mengira amalan diterima karena kepintaran, nyatanya menolong hewan butuh minum saja sudah termasuk keberkahan. Di negara demokrasi, alasan seperti memilih pakai logika, narasi demokrasi, etika, rekam jejak, nilai-nilai ketatanegaraan sangat-sangat dihargai. Asal niatnya membangun negeri, bukan menjatuhkan pribadi tanpa bukti. Setuju kok, kecurangan di bumi hanguskan.
Yakin yang menang maupun kalah pasti setuju. Sadar tidak semuanya bersih, asal jangan sok suci. Jangan beri waktu untuk diri ini dendam dan iri hati akibat residu pemilu. Pajak pada naik, ya biarin lah. Itu kan capres pilihan lo. Ya biarin. Itu kan yang lo mau. Enggak. Pilih deh tuh all in gemoy. Nggak usah lo teriak-teriak pajak naik, makan tuh gemoy. Lo tahu gak dampak dari kenaikan pajak? Itu banyak pelaku usaha, investor, itu pada gulung tikar. Dampaknya apa? Pengangguran di mana-mana. Lo udah susah hidup, beli kebutuhan pokok mahal, akhirnya apa? Ya bini lu pada gugat lu cerai. Lu gak, pengadilan agama tuh penuh. Yang enak itu para pejabat, dia tajir, dia kaya, dia gajinya gede. Paling tinggal ada peraturan pemerintah, pejabat boleh punya istri 10. Nah bini lu ntar dikawinin sama tuh pejabat, mau lo? Lu gak usah mikirin bini anak lu karena dia udah dapat makan 1 kali, sisanya puasa. Ngerti? Paham?